Oke, kira-kira sudah dikerjakan apa belum materinya? Belum, Masa Bu Guru. masih diintip-intip? Ya, biasanya tuh kalau bulan Agustus memang kegiatan sekolah itu lagi Padat. banyak-banyaknya. Entah itu nanti lomba, entah itu kemah dan lain Betul, Bu. sebagainya. Ya, jadi malam itu badan rasanya capek gitu ya. Ya, tidak apa-apa, misalkan belum mengerjakan, yang penting teman-teman bisa mendengarkan, bisa join ya. Oke, hari ini saya share screen dulu. Biar tidak ini ya, biar tidak sinyalnya naik turun, saya padamkan. Oke, tidak apa-apa ya. Misalkan saya tidak terlihat gitu, saya menyiasati sinyal yang sedang naik turun. Oke, hari ini kita belajar konten bidang ya. Nah, kemarin yang bertanya-tanya, Bu, saya minta untuk materi cermin yang lebih mendalam dan materi energi kinetik yang lebih mendalam. Ya, hari ini kita akan kupas secara mendalam gitu ya. Nanti seandainya teman-teman belum paham, nanti akan saya berikan soal lagi di Telegram. Jadi mulai hari ini nanti pantau lagi di Telegramnya ya. Yang baru, yang sudah bergabung semuanya kan ya? Nah, oke, soalnya Sudah, nanti Bu. Sudah. ya. Oke. Baik, ini perlu dibaca atau tidak? Saya bacakan saja ya, daripada di rumah nanti pasti tidak dibaca. Oke, nah cermin itu yang teman-teman perlu kuasai itu ada 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung gitu ya. Nah, untuk datar itu apa namanya, ciri-cirinya itu pasti maya karena bayangannya tidak dapat ditangkap. Kemudian jarak benda sama dengan jarak bayangan, ini harusnya bayangan. Kemudian tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Posisi bayangan berlawanan dengan posisi bayangan berlawanan dengan posisi aslinya. Misalkan kita mengaca kanan dia jadi kiri, kiri jadi kanan. Maksudnya begitu. Untuk cermin cekung ini ya, permukaan pantulannya berbentuk cekung melengkung ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Yang kemarin kita sudah bahas sehingga disebut cermin konvergen atau positif. Positif itu maksudnya ya mengumpulkan cahaya tadi. Kalau cembung apa namanya? Menyebarkan cahaya. Nah, ini di sini itu ada rumus dengan titik api. Titik api itu artinya fokus cermin. Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S0. S0 itu artinya jarak benda ditambah 1/S aksen. S itu S aksen artinya jarak bayangan. Tuh. Nah, bagaimana nanti soalnya? Kita lihat ya. Nah, kemudian untuk mencari perbesaran, jadi benda itu bisa dikatakan lebih besar, lebih kecil, itu mengalami perbesaran. Jika perbesarannya itu pecahan dalam bentuk kurang dari 1 gitu ya, setengah atau bahkan 1/4 atau 1/3, berarti bayangan itu tidak diperbesar, tapi diperkecil. Tapi seandainya bayangan itu perbesarannya 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, sampai seterusnya, itu berat. Bukan 1 ya, kalau 1 itu kan bilangan sendiri. 2, 3, dan seterusnya itu merupakan perbesaran. Jadi misalkan saya mengaca, perbesarannya 2 kali, berarti ya tubuh saya tambah gendut. Misalkan. Nah, itu perbesaran. Kalau kurang dari 1, berarti dia adalah menjadi kecil, tidak menjadi besar. Nah, ini rumus untuk perbesaran. Oke. Yang penting teman-teman paham aja dulu kalau sifatnya cermin cekung itu mengumpulkan cahaya, cermin cembung adalah menyebarkan cahaya. Nah, ini cermin cembung itu menyebarkan sinar sehingga disebut sebagai divergen. Banyak yang digunakan adalah kaca spion. Ini sama ininya rumus untuk mencari fokusnya sama. Kemudian perbesarannya juga sama. Nah, beda di lensa, beda di cermin. Siapa yang belum bisa membedakan lensa dan cermin? Kalau cermin itu untuk ngaca.
bisa untuk ngaca. Jadi bayangan kita itu kalau melihat cahaya itu langsung memantul, itu namanya cermin. Jadi kita bisa melihat gambar kita, itu namanya cermin. Tapi kalau lensa itu tembus langsung tembus cahaya. Contohnya untuk kita pakai kacamata, nah itu namanya lensa, bukan cermin. Tuh. Jadi bedanya cermin dan bedanya lensa itu berbeda sekali ya. Jadi jangan disamakan. Bapak kacamatanya apa? Cermin cembung. Nah, Cermin cekung. harusnya lensa cembung gitu ya, tidak cermin. Oke, nah sama juga untuk lensa cembung itu disebut sebagai lensa positif atau konvergen, digunakan untuk cacat mata hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi itu berarti tidak bisa melihat benda-benda secara dekat. Loh, ada Bu, malah dekat tidak kelihatan, ada. Seperti sopir itu biasanya kalau sudah lama menjadi sopir, sudah berpuluh-puluh tahun, dia akan terlihat benda dekat itu tidak kelihatan. Gitu. Itu ada, benar gitu. Jadi kalau mau WA tanpa kacamata, dia justru tidak didekatkan dengan mata, dijauhkan tuh. Kalau mau baca WA. Biasanya seperti itu. Dengan rumus yang sama untuk fokus dan perbesaran juga sama. Oke, nah sekarang adalah lensa cekung. Lensa cekung atau negatif ialah lensa yang tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya, digunakan untuk cacat mata miopi atau rabun jauh. Kayak Mbak Navita nih pakai cekung kan? Cekung. Cekung ya, karena rabun jauh tidak bisa melihat benda-benda yang letaknya jauh ya. Gitu, oke. Nah, sekarang selain ada lensa, itu ada kekuatan lensa atau namanya dioptri. Dioptri ini. Nah, kekuatan lensa ialah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau memancarkan cahaya. Kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Karena rumusnya kekuatan lensa, P itu sama dengan 1/R. Gitu. Nah, ini ada alat optiknya. Alat optiknya bisa lup, mikroskop, kemudian kalau banyak ya sebenarnya alat optiknya, tapi tidak saya sebutkan satu-satu karena mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya, teropong, teropong bintang, teropong panggung, ada lagi kacamata, kamera, nah itu semua alat optik, tidak perlu saya sebutkan, teman-teman pasti sudah bisa. Nah, sedangkan cacat mata, ya seperti tadi, tidak dapat melihat benda jauh namanya miopi, tidak bisa melihat dekat namanya hipermetropi. Nah, bedanya di mana nih? Ya jelas Bu, satunya bisa melihat jauh, satunya tidak. Nah, bukan begitu saja. Jadi kalau dia rabun jauh, nah ini, ketika bayangan harusnya sampai ke retina, dia itu tidak sampai, jadi hanya di sini saja. Jadi butuh penyambung gitu ya. Jadi butuh penyambung, namanya lensa cekung. Gitu. Kalau kita pakai lensa cekung, maka otomatis cahaya itu tidak angok-angok di sini, tapi langsung menuju ke retina. Iya, kalau bedanya dengan hipermetropi, justru tidak melebihi, ya, dia jatuhnya di belakang retina, tidak pas di depan retina. Begitu. Jadi kalau melebihi pun mata juga tidak bisa melihat, begitu. Itu beda letaknya saja ya. Beda cahaya yang diterima ketika cahayanya itu tidak sampai melalui retinanya, namanya miopi. Kalau sampai ke lebih atau melebihi retina, itu hipermetropi. Nah, begitu. Ini presbiopi. Kalau presbiopi itu apa? Namanya rabun tua. Cacat mata, iya double. Jadi lensa yang digunakan untuk menolong orang rabun tua atau presbiopi, ya positif, ya negatif. Betul. Atau lensanya ganda. Ya, biasanya begini kacamatanya itu. Ini, kemudian di sini itu ada ya, di sini itu ada minnya, di sini ada plusnya. Jadi gandeng gitu, tapi ini kayak rada kelihatan beda lah pokoknya ya, antara satu permukaan itu tapi beda. Ya, ini namanya lensa ganda atau bifokus. Oke, kita masuk ke soal saja.
Jadi kita kan sudah belajar juga tentang ini perbesaran, kemudian fokus begitu. Oke, sekarang kita langsung ke soalnya. Jadi ini kan tadi kita belajar tentang ini, ya kan? Ini nih. Nah, sekarang kita aplikasikan ke soalnya. Nomor 1, jarak titik fokus lensa konvergen. Konvergen itu cekung atau cembung, teman-teman? Cembung. Iya, cekung. Tadi kan sudah adalah 8. Jadi kita ketahui bahwa F-nya itu adalah 8. Ya. Kemudian sebuah benda terletak 6 cm di depan lensa. Nah, ini berarti jarak benda atau S0. Ya, jawabannya adalah 6. Kemudian yang ditanyakan adalah perbesaran yang dialami. Nah, di sini kan sudah ada teman-teman. Perbesaran itu rumusnya M. Nah, ini M. M itu rumusnya S aksen dibagi S0 gitu. Jadi untuk mencari perbesaran itu adalah S aksen itu S1 gitu ya, dibagi dengan S0. Nah, yang belum ada yang mana teman-teman? S0 kan sudah ada nih. Iya, yang belum ada adalah S aksen. Maka kita cari dulu S aksennya dengan rumus yang mana. Kalau sudah ada fokusnya, berarti kita cari rumus pakai yang 1/F, seperti yang di atas itu. Kemudian 1/S0, ya, S0, ditambah 1/S aksen. 1/S aksen. Kemudian kita masukkan. Fokusnya berapa? 8. 8, berarti 1/8 gitu ya. Sama dengan 1/S0. S0-nya berapa? 6. Nah, kemudian ditambah 1/S aksen. Karena belum diketahui, maka kita tulis dulu. Nah, kalau cara begini bagaimana berarti? Dikurangi. Ya, berarti berapa 1/8 kurangi 1/6 atau 1/6 dikurangi 1/8? 1/8 kurangi 1/6. Ya, 1/8 dikurangi 1/6. Jadi S aksen itu mencarinya adalah 1/8 dikurangi 1/6. Kemudian disamakan penyebutnya. Karena ini adalah pecahan gitu teman-teman ya. Kalau pengurangan pecahan ya pasti disamakan penyebutnya. Berapa kira-kira penyebutnya untuk 1/8? Oh iya, oke, 24 gitu ya. Sama-sama adalah 24. Supaya 24, 8 kali berapa? 3. Ini dikalikan 3. Supaya 24, 6 kalikan berapa? 4. Oke. Nah, oke. Berarti 3 dikurangi 4. Berapa? 1. Negatif 1. Negatif 1 atau minus 1 gitu ya. Dibagi 24. Nah, ini namanya S aksen. S aksennya berarti berapa? Ini kan masih 24. 1. Ya, berarti kita balik saja teman-teman. Kita balik saja karena yang ditanyakan ini adalah S aksen bukan 1/S, maka harus kita balik. Dibalik jadi per 1, yang ini dibalik jadi berapa? Negatif 24. Ya, 24 dibagi min 1 gitu ya. Jawabannya berapa? Negatif 24. Iya, kenapa negatif, Bu? Ya, karena cerminnya cekung. Karena cerminnya itu cekung, maka memang hasilnya itu negatif. Maka bayangannya adalah maya. Jika ini adalah positif, maka bayangannya adalah nyata. Jadi lambang ini menunjukkan bahwa bayangan yang terjadi jika negatif bayangannya adalah maya, maya itu berarti tidak bisa ditangkap oleh lensa. Sedangkan kalau positif itu nyata. Jadi ketemu ya S1 X aksennya adalah 24. Maka kita masukkan ke rumus perbesaran. X aksen sama dengan 24. Apakah harus ditulis negatifnya, Bu? Tidak perlu ditulis. Gitu ya. Untuk mencari perbesaran negatif dan positif itu tidak berpengaruh. Kan hanya 3 kali, 2 kali gitu ya. S0-nya berapa? 6. 6. Oke, 6 ini. Jadi 24 dibagi 6
4. 4 kali. Ya. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Jadi bagaimana Bu untuk mencari perbesaran? Ditulis dulu, perbesaran itu rumusnya S aksen dibagi S0. Kalau sudah S aksennya sudah ketemu, S0-nya sudah ketemu, baru dibagi. Tapi kalau S aksennya itu belum ketemu, harus dicari dengan cara mengurangi titik fokusnya. Fokus. Karena iya, fokusnya ini sudah diketahui 8. Ya, kalau biasanya tidak ada fokusnya, mungkin saja X aksen itu sudah ada angkanya. Karena fokusnya ini diketahui, biasanya memang harus ada 2 jalan. Ya, jalan pertama mencari S aksen, jalan kedua untuk mencari perbesaran. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak? Lanjut ya. Oke, Lanjut. Bu, mohon maaf Bu, itu tadi kan nilainya S aksen kan negatif 24 Ya, Bu, untuk berpindah ya. menjadi positif tadi Bu. Yang ini. Bisa ditulis. Ya, Ya, kalau betul. perbesaran itu kan perbesaran itu tidak mungkin negatif gitu kan ya Mbak. Perbesaran itu hanya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Tidak ada perbesaran dalam hal positif. Angka apa namanya ini muatan negatif atau positif itu hanya untuk menerangkan dia itu bersifat Cembung apa nyata cekung? saja. Ketika dimasukkan dalam rumus perbesaran, ya negatif dan positifnya itu tidak perlu ditulis karena tidak mungkin perbesaran itu nilainya negatif. Gitu, ya Mbak. Jadi langsung Iya, siap. gitu. Langsung intinya nilai negatif tidak Ya, berpengaruh untuk S tidak aksen ya Bu ya. berpengaruh. Betul. Seandainya nanti ini positif, jawabannya juga tetap 4. Seandainya itu negatif, juga jawabannya adalah 4. Tidak ada perbesaran min 4 itu tidak ada. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Nah, sekarang nomor 2. Yang dibentuk oleh lensa cekung akan A. Selalu maya, B. Selalu nyata, C. Tergantung jarak dari pusat optik lensa, D. Selalu terbentuk di tempat tak terhingga. Kalau lensa cekung nih, tadi kan sudah bahas tuh lensa cekung. Iya. Nah, ini bagaimana nih? Lensa cekung atau negatif ada lensa yang tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya, digunakan untuk mempunyai cacat mata miopi. Tidak ada keterangan rupanya. Jadi jawabannya apa teman-teman? Kalau untuk cekung itu kan digunakan dalam hal sendok, itu cekung ya. Kalau dibuka bukan ditelungkupkan itu juga cekung. Kemudian kalau lensa ya jelas untuk kacamata biasanya begitu. Maka jaraknya bagaimana? Selalu maya atau selalu nyata? Nyata. Maya Bu. Maya. Ya, maya karena tidak bisa ditangkap. Tidak bisa ditangkap. Ya, oleh lensa namanya maya. Betul. Oke, sekarang kita ini sama kayaknya sama sih. Iya, sama ya. Oh, kok soal sama. Oke, lanjut di nomor ini tadi 4 kali ya. Oke, nomor 4. Perbesaran bayangan dialami benda terletak 3 cm di depan lensa. Berarti ini termasuk apa? S0. S0, betul. S0-nya sudah diketahui. Kalau benda di depan lensa itu namanya jarak benda. Ya, jarak benda 3. Perbesaran bayangan yang dialami oleh benda terletak 3 cm di depan cermin cembung adalah 3 kali. Berarti apanya? M. M, betul. M sama dengan 3 kali. Oke. Nah, kemudian jarak fokus lensa adalah, kalau fokus S kan aksen. ya, kan fokus itu rumusnya F. Apa namanya, lambangnya kan F. Nah, rumusnya F bagaimana? 1 per S aksen 0. Kemudian ditambah 1 per S aksen. Nah, gitu ya. Nah, yang belum tahu apanya? S aksen. S aksennya dulu. Berarti kita harus cari S aksennya. Dari mana? Rumus M. Iya, karena M-nya sudah diketahui, maka kita cari S aksen itu menggunakan ini.
M itu kan rumusnya tadi S aksen dibagi S0 gitu ya. Karena apa namanya? Ini perbesarannya ketemu 3, jadi 3 sama dengan S aksen dibagi S0. S0-nya berapa? 3. 3. Oke, jadi kalau mencari S aksen bagaimana teman-teman? S 3 aksen sama dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 atau 3 dikali 3? Kalau begini. Oh, kali. Ya, Kali. kali, betul. Jadi 3 kali 3 berapa? 9. 9. Ya kan? Coba kalau Ya. dicek nih. 9 dibagi 3. 3 kan? Ya. Kalau Ya. ini 1 misalkan. Kalau dibagi kan jawabannya 1. 1 dibagi 3 apakah 3? Kan tidak. Jadi Ya. yang betul adalah 9. Nah, ini sudah ketemu. S aksennya adalah 9. Nah, baru kita masukkan ke dalam fokus. Karena yang dicari adalah fokusnya. Jadi S0, berapa S0? Nah, 3. Berarti 1/3. S aksennya berapa? 1/9. Ya, kita sudah ketemu ini. 9. Jadi 1/9. Disamakan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 27. Iya. 9. 9. 9. 9. Oke, 9 bisa kan? Ya, Nah, bisa. berapa? 3 Tambah tambah 1. Tiga. Berapa? 4/9. 4/9. 1/9. Oke, ini namanya 1/f. Karena yang ditanyakan fokus, berarti harus dibalik dulu. Jadi fokus sama dengan 9 dibagi 4. 4. Berapa? 2,25. Iya, 2,5. 2,25 atau ditulis 21/4. Boleh? Boleh. Boleh. 21/4 itu ya 2,25. Gitu. Oke, jadi soalnya itu bisa digonta-ganti ya. Bisa jadi yang ditanya perbesaran. Tapi rumusnya tuh itu saja gitu loh. Kalau nggak mencari ini gitu ya mencari ini gitu. Jadi kalau kadang yang sudah diketahui perbesaran, berarti kita mencari yang perbesaran dulu dijalankan. Tapi kalau yang diketahui adalah fokusnya dulu berapa, ini fokusnya dulu sudah diketahui, maka kita cari di bagian ininya dulu, rumus seperti ini. Baru kemudian mungkin yang ditanyakan adalah perbesaran. Gitu. Jadi soalnya itu sebenarnya tidak jauh beda, cuma dibolak-balik gitu ya. Satu mencari fokus, satu mencari perbesaran. Tapi caranya sama, kerjanya sama 2 kali. Kalau tidak yang dicari perbesaran ya fokus. Cuma itu saja. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke energi kinetik. Nah, kemarin sudah saya pelajari singgung-singgung sedikit gitu ya. Nah, energi kinetik itu adalah energi gerak gitu. Tapi bukan, kalau gerak itu kemarin adalah kegiatannya, kalau energi itu kinetiknya gitu ya. Jadi beda gerak, beda kinetik gitu. Nah, energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Energi kinetik, sebuah benda didefinisikan sebagai usaha untuk gerakan benda. Jadi semua benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Iya, betul. Nah, kalau dia itu dari ketinggian, bergerak atau jatuh dari ketinggian, berarti dia memiliki energi potensial. Betul. Kalau hanya jalan. Jadi energi kinetik itu bisa saja dalam hal dia itu dari bawah gitu ya. Jadi kalau potensial itu dari atas. Gitu. Cuma itu aja. Nah, semakin besar semakin tinggi benda, maka energi kinetiknya semakin kecil. Tapi berbanding terbalik, jika bendanya itu lebih tinggi, maka energi potensialnya adalah Lebih besar. Tuh.
Gitu aja. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini bukan V2 tapi kecepatan ini. V itu kecepatan atau laju benda dikuadratkan. Nah, untuk potensial itu rumusnya EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Ini ada keterangannya. Nah, gravitasi itu jika tidak diketahui besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Bisa juga dalam sebenarnya besar massa gravitasi percepatan gravitasi itu sebenarnya tidak 10 bulat tapi 9,87 dan seterusnya gitu ya. Tapi karena lebih memudahkan dalam fisika, maka gravitasi atau percepatan gravitasi ini dinilai 10 gitu teman-teman. Tapi ada juga yang memberi keterangan bahwa 9,8 itu lebih pas. Tapi tidak apa-apa, nanti yang teman-teman pakai 10 saja biar gampang. Oke, lanjut. Apakah untuk menghitung dengan 9,8 itu salah, Bu? Tidak ya, ada yang salah. Yang salah itu yang tidak mengerjakan. Oke, lanjut. Nah, langsung ke masuk soal. Gaya adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan terhadap benda dapat menyebabkan terjadinya perubahan Wujud dan gerak dan bentuk. gerak dan bentuk. Kalau wujud itu kan padat, cair, dan gas. Apakah bisa merubah gaya? Tidak. Tidak. Ya. Seandainya masanya itu 2 kilo, kemudian jatuh, apakah masanya itu berubah berat atau ringan? Gitu? Tetap. Tetap. Jadi massa, wujud, berat itu tidak ada jika terkena gaya tidak akan mengalami perubahan. Nah, Yang mengalami perubahan itu adalah gerak dan bentuknya. bentuk. Bu, apa bedanya wujud dan bentuk, Bu? Kalau wujud itu cair, padat, gas, itu namanya wujud. Ya, kalau bentuk itu bentuknya misalkan persegi, persegi panjang, lingkaran, awalnya telur bulat, kemudian kena gaya menjadi pecah, gitu. Meskipun pecah kan nanti kulitnya tetap benda padat, ya kan? Nah, jadi wujud beda dengan bentuk. Jadi kalau teman-teman itu loh kuntilanak wujudnya itu putih besar, nah itu salah. Namanya wujud itu berarti padat, cair, dan gas. Tapi kalau bentuk baru bolehlah disebutkan. Misalkan begitu. Pocong itu tinggi besar. Misalkan. Ya, aku cerita hantu, Bu. Takut di rumah sendirian. Iya tahu. Iya. Misalkan begitu, jadi tidak ngantuk maksud saya. Betul, Bu, nggak ngantuk. Ya, begitu ya. Jadi beda wujud, beda bentuk. Nanti saya takut itu teman-teman sama. Oh, wujudnya demikian, bentuknya demikian, tidak. Beda wujud, beda bentuk. Bagaimana gaya itu merubah gerak? Maksudnya begini, setelah terkena gaya, misalkan bola yang awalnya gerakannya itu ditendang ke kiri, kemudian ke kanan, nah itu bisa merubah geraknya, merubah arah geraknya. Gitu. Sedangkan bentuknya, contohnya apa Bu? Ya tadi sebutir telur, ya. Kemudian plastisin atau malam, kemudian ditekan jadi penyet, gitu ya. Nah itu berubah bentuk. Tapi wujudnya sama tidak? Wujudnya tetap wujudnya tetap benda padat, meskipun tadi plastisin itu penyet, bengkok, kemudian membuat donat, Bu. Ya. Ya, gitu ya. Maksud saya begitu ya, biar tahu apa itu namanya wujud dan benda itu berbeda. Oke, yang nomor 2. Berikut ini beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ini harusnya tidak ada nomornya ya. Peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda adalah nomor berapa? Benda. 2 dan 4. Ya. Mobil melaju, pengaruh gerak. raya. Air mengalir ke tempat rendah. Budi meredam bola, es mencair. Yang mana? 2 dan 4. 2 dan 4. Iya. Kalau yang 1 itu apa? Perubahan wujud.
Iya, apakah dipengaruhi gaya? Tidak. Tidak, betul ya. Suhu. Tidak dipengaruhi gaya, tapi dipengaruhi oleh suhu. Kalau air mengalir ke tempat rendah, Sifat air. Tidak cair. iya, ini maksudnya ini bukan karena gaya, tapi energi potensial ya. Oh ya. Tuh, jadi jawabannya ada 2 dan 4. Oke, nah ini mobil masanya 1.500 kg. Mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Besar gaya. Kemarin sudah teman-teman pelajari bahwa gaya rumusnya apa? M kali A. Ya, massa kali percepatan. Oke. Masanya itu berarti beratnya. Berarti berapa? Beda berat deh. 1.500. Ya, beda berat, beda ini, beda massa. Kalau berat itu lebih ke percepatan gravitasi, ada percepatan gravitasinya. Kalau massa itu murni hanya massanya saja. Kemudian percepatannya berapa? 4. Jadi jawabannya berapa? 6.000. 6.000. 1.500 dikali 4, jawabannya adalah 6.000. Oke, D ya. Sebuah benda bermassa 6 kg bergerak dengan percepatan 2, besar gaya. Tidak perlu dihitung, jawabannya berapa? 12. 12. Ya, 12 itu berarti 6 dikalikan 2. 2. Karena F sama dengan M kali M A. kali A. Nomor 6. Bukan. Oke. Nomor 6. Sebuah benda bermassa 5, ini M-nya. Mula-mula diam, kemudian bergerak 3 sekon. Berarti ini T. Kecepatan. Ya. Kecepatan benda adalah 18 meter per sekon. Jika benda mengalami gerak lurus beraturan, maka besar gaya. Gayanya kan F sama dengan M kali A. ya, M kali A. Yang belum ada apanya? P. Bentar. T ada. A. A. Tadi ada A. yang bilang A gitu ya. Kecepatan A. itu V, teman-teman. Kalau waktu itu T. T. Ya, rumus yang ini kan F itu kan M kali A. M-nya sudah ada 5 kg, sedangkan A-nya yang belum. Bu, ini A-nya. Ini bukan percepatan, ini kecepatan. Jadi beda. Ya. Ya, jadi gitu. Nah, kemudian untuk mencari AH itu sama dengan P per T. delta V. Oh, delta V. Ya, dibagi delta T. Nah, kenapa saya hanya ngajarin cuma V bagi T? Karena posisi itu diam. Jadi posisi diam itu artinya nanti dikurangi 0. Kalau dikurangi 0 kan sama aja dengan ini kan? Sama aja cuma V dibagi T saja. Itu sebenarnya ini adalah delta V dibagi delta T. Oke. Kecepatannya berapa? 18. Waktunya 3. ya, berapa? 6. 6. Oke. Kalau sudah ketemu, baru dimasukkan ke sini. Kemudian masanya berapa? 30. Tinggal dikali saja. Oh, 30. 30. Ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Jadi, kalau teman-teman itu mau mencari gaya atau mencari rumus benda, itu tulis dulu yang diketahui, teman-teman. Jadi yang diketahui masanya, waktunya, kecepatannya, ditulis dulu. Nah, baru kemudian dicari rumus yang dicari. Contoh yang dicari gaya, maka tulislah rumus gaya. Oh, yang tidak ada A-nya. Kalau sudah ada M, sudah ada A, baru dikali. Kalau tidak ada A-nya bagaimana? Oh, kita cari dulu. Gitu. Dengan cara ini. Seperti tadi loh, seperti kalau kita mau cari perbesaran, tidak ada S aksennya, maka ya harus ditulis dulu. Tadi ya, yang di atas tadi ya. Oke, jadi jawabannya adalah 30. Betul.
Nah, ini mulai ke yang lebih sulit. Ini ada benda di titik A ke titik B itu jaraknya 4 meter. Ini jatuh nih loh sebenarnya begitu ya. Dari titik A ke titik B itu jaraknya 4 meter, dari titik B ke titik C adalah 6 meter. Kalau yang saya tanya, energi kinetik yang paling besar berada di mana? D. Energi kinetik yang paling besar. C. Yang C. mana? Yang C, Bu. C. 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 Karena energi kinetik itu beda dengan potensial. Baru kalau ditanya energi potensial paling besar di mana? A. Nah, karena jaraknya berapa? 10. 10. Tidak 4 loh ya. 4 itu kan hanya dari sini. Kalau jaraknya A itu dari sini sampai ke sini. Nah, 4 tambah 6 itu 10. Oke, lanjut. Energi kinetik suatu benda adalah 100 Joule. Jika masanya adalah 2,5, maka energi kinetik benda pada saat menyentuh tanah di C adalah sebesar titik-titik. Nah, yang belum diketahui apanya nih? P. Iya, kecepatan, ya kan? Jadi kecepatannya itu rumusnya adalah energi kinetik ditulis dulu ya. Ya, energi kinetik itu rumusnya setengah MV kuadrat. iya M setengah 1/2 bukan 1/m. 1/2 MV kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita tulis dulu V-nya berapa. Ini deh, EK-nya berapa? Nih, 100, ya kan? 100. Oke, kemudian sama dengan setengah, masanya berapa? 2,5. Iya, 2,5. Oke, kali V. Loh, Bu, V-nya belum diketahui. Ya, ditulis V kuadrat saja. Tuh. Nah, kalau begini, lebih baik daripada 2,5 dibagi 2 kesulitan, lebih baik 2 kali 100. Berapa? 200. 200. Oke, sama dengan 2,5. Jadi 2-nya ini kan hilang gitu ya. Karena sudah dikalikan dengan sini. Tinggal angka 1 kali 2,5 jadinya 2,5 V kuadrat. Ini koma. Nah, kalau mencari V kuadrat berarti bagaimana? 200 dibagi 2,5. Ini ya, V kuadrat itu berarti 200 dibagi 2,5. Jawabannya berapa? 80. Oke. 2,5. Oke. Jawabannya adalah 80 V kuadrat itu sama dengan 80. Jadi kalau mencari V saja berapa, Mbak? Akar 80. Ya, karena V saja berarti akar 80. Karena tidak bisa diakarkan, ya ditulis saja akar 80. Gitu. Nah, kemudian maka energi kinetik pada saat menyentuh tanah di titik C adalah sebesar titik-titik. Nah, bagaimana mencarinya? Kalau sudah ketemu V-nya, energi kinetik kan tetap rumusnya nih. EK sama dengan apa? Setengah MV kuadrat. Iya, setengah MV kuadrat. Gitu. Aduh, M-nya belum tahu. Nah, kalau dia itu berarti di titik C, berarti kan harusnya lebih besar gitu ya. Ya kan? Harusnya itu lebih besar. Maka mana yang lebih besar dari 100? Kan tidak mungkin 100. Bisa C, bisa B, bisa A. Nah, energi kinetiknya itu bisa ditambahkan dari penjumlahan ini, teman-teman. Ini dan ini. Berapa jaraknya A ke C tadi? 10. Oh, berarti untuk mencari massa kan massanya tetap nih. Kan nanti kalau dihitung lagi akan sama karena apa namanya massanya kan akan tetap setengah. Kemudian massanya juga 2,5, ya kan?
Kemudian V-nya kuadrat juga akan 80, akar 80 gitu. Kali ini ya. Akar 80 kuadrat berarti kan 80 gitu ya. Ya. Nah, jadi ini masanya, ini jadi energi kinetiknya sama teman-teman. Karena kenapa? Karena massa bendanya itu sama. Gitu. Jadi kalau dihitung kan sama saja ini jawabannya. Ya kan? Berapa? 100. 100, betul. Jadi kebetulan saja memang massa bendanya adalah sama. Jika massa bendanya berbeda, mungkin akan berbeda, lebih banyak atau lebih sedikit. Nggak mungkin kalau lebih sedikit, karena letaknya itu di bawah. Jadi kalau tidak sama dengan bendanya, tapi juga sama dengan kecepatan awal atau energi awal. Jadi tetap 100. Gitu. Oke. Lanjut. Ya memang udah agak mudeng gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa. Nomor 8. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Apabila massanya adalah 2000, maka energi kinetiknya adalah, nah, kan tadi rumusnya itu setengah Eka sama dengan apa? MV kuadrat. Ya, setengah MV kuadrat. M kali V kali M kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan satu-satu. Setengah, masanya berapa? 1000. 2000. 2000. Nanti jatuhnya bukan dalam bentuk ini, dalam bentuk bisa kan nanti kan pasti banyak gitu ya. Jadi dijadikan kilo gitu loh maksudnya. Nah, masanya adalah 2000. Nah, apakah kecepatannya ini 72 langsung dimasukkan? Tidak, karena satuannya kecepatan itu harusnya massa meter per sekon. Gitu. Jadi harus dijadikan meter per sekon. Bagaimana, Bu? Nah, ini cara panjang atau cara singkat nih? Panjang, Bu. Cara singkat, Bu. Kalau cara singkat itu cepat ya. ya nanti kalau cara singkat tidak akan tahu dari mana asalnya. Tapi kalau cara panjang itu tinggal kilometer jadikan meter, turun berapa? 3. Ya, jadikan 22.000. Nah, kemudian jam jadikan sekon. 60. 360. 3.600. 3.000. Jam nih, tidak menit, ya kan? Ya. Kita coret 2. Coret. Jadinya berapa? 720 dibagi 36? 20. Nah, baru ini satuannya 20 meter per sekon. Jadi jangan sampai untuk memasukkan 72 langsung ke rumus, tidak, karena satuannya ini berbeda, karena kecepatan itu satuannya meter per sekon. Satuan pokok gitu ya, satuan baku. Nah, kita masukkan langsung 20, baru kemudian kita kerjakan. Nah, 2000 kalau dibagi 2. 1000. Nah, kemudian dikali 20. 20.000. Ya, 20.000. Nah, ini kan masih 20.000 joule. Nah, harus dijadikan kilojoule. Jadi tinggal dibagi 1000. Ini berapa? 20. Ya, 20 kilojoule. Loh. Oke, jadi jawabannya adalah gitu. Begitu. Aduh, nyelet suwe kok nyelet membagongkan ini. Lama-lama soalnya makin sulit gitu ya. Padahal Padahal ya, Bun. Yang ini, yang tentang ini kira-kira banyak, Bun ya. Kalau energi kinetik, energi mekanik itu hampir ini ya berbanding lurus lah. Maksudnya energi kinetik ada, energi mekanik ada gitu. Lek emak-emak berat, iki lek emak-emak aja. Aduh, iki bude-bude pripun, Bu? Iya, berat iki sana. Ya. Saya bisanya cuma kilometer hektometer. Kalau untuk menghitung apa ya? Ini memang soal kelas 7 SMP.
7 apa 8 ya? Nah, itu memang soal fisika kelas 8. teman-teman. Kelas 8 loh. Dan kita itu sudah terlanjur nyaman dengan SD itu kan soalnya paling ya paling tidak kalau soal UP itu kan bisa dianalisis, tidak perlu pakai rumus, ya kan? Nah, kita sudah kita sudah nyaman dengan itu. Makanya kalau sejak awal kita belajar tentang rumus mungkin itu ya rada-rada bisa lah. Gitu. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan dipermudah nanti ya. Bu Guru tanya Bu Guru. Ya, ya. Itu kan setengah kali 2000 kali 20 itu ya. dikuadratkan. Oh, betul. Iya, harusnya dikuadratkan teman-teman. Oh, maaf. Jadinya berapa nih? Jadinya 400 kilojoule. Iya. Duh, saya tidak teliti. Iya, benar. 20 itu kan rumusnya setengah MV kuadrat ini, teman-teman. Ya kan? Iya. Iya, betul. Siapa tadi? Makasih ya, Mbak. Jadi jawabannya 40 ya? Iya. Jadi 40. Oke. Karena dikuadratkan. Saya aja loh yang baru ngajarin aja lupa. Apa meneh aku gampang lainnya. Iya, harus kuadrat. Ya. 20. 20 Enggak kuadrat. 400 toh, Bu. 400 kilojoule. 40.000. Yang double. Yang do ya. Iya. 20 kali 20 itu kan 400. Kali 1000 400.000 ya kan? Kemudian kita cari nolnya 3, ini 3 jadinya tidak 40 tapi 400. Ya. Duh, malam ini pada ngantuk semuanya. Termasuk saya. 400. Betul sekali, 400. Karena 20 kuadrat ya. Oke. Lanjut. Soalnya bikin lapar. Soalnya bikin munek gitu ya. Lanjut, masih banyak loh ini. Kecepatan sebuah mobil terbesar menjadi 3 kali semula. Perbandingan energi kinetik semula dan sekarang adalah tuh, tidak ada loh angkanya, cuma ada 3 kali semula. Maka bagaimana? Nah, Kan 1/3. berapa 1/3? Gini, Eka 1. Kali ya. Katanya tadi dikuadratkan tuh kalau kecepatan. Kan rumusnya Eka tadi kecepatannya dikuadratkan. Siapa yang gak ada? Kan tadi kecepatannya katanya dikuadratkan. Masa pangkat 3? Lek dikuadratkan 9 berarti. Kan rumusnya Eka itu setengah kali M kali V kuadrat. Kali V kuadrat. Ya, bawahnya kan juga, ya kan? Iya. Oke, setengah kali M kali V kuadrat gitu. Oke. Nah, kemudian yang bawah juga begitu, setengah kali massa kali V kuadrat. Loh, ini loh sudah ada yang bisa dicorek-corek. Setengah sama kita coret. Massa sama kita coret. Yang berbeda adalah kecepatannya. Awalnya kecepatannya 1. Misalkan nih, kecepatannya 1. Jadi 1 kuadrat. Diperbesar 3 kali. Jadi 1 kali 3. Ya, tapi 3 kuadrat. Ini berapa? Yang V 1. 9. Nah, 9. 1 dibanding 1 banding 9. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa jika tanpa dihitung nih ya, ini ya, tidak usah perlu dihitung. Jika 6 kali semula berarti perbandingannya berapa? 36. 1 banding 36. Karena perbesarannya ini dikuadratkan. Ya, bisa dipahami? Dikuadratkan. Gitu. Jadi tidak perlu dihitung lah. Yang penting tahu kalau kecepatannya tadi dikuadratkan, maka kalau 3 kali jadi 9 kali, kalau 5 kali jadi
25. 25. Kalau 6 kali, ya jadi 36. Ya tinggal 36. dikuadratkan saja, teman-teman. Ya, ya wis, Oke. masuk lah kalau ini. Ya, Lanjut. Kalau kalau ilmu sekarang keling. Bagaimana? besok. Kalau sekarang iya terus besok lupa lagi. Itu Bos sudah rumus. Iya, besok sudah lupa. Sebuah benda masanya 40 kg, kecepatannya adalah 10. Berarti ini M-nya, yang ini adalah V-nya. Maka untuk mencari energi kinetik, berapa? Ayo. Jawabannya. Itu setengah Kali Setengah kali M 2000. kali V. Ya, ayo coba hitung sendiri berapa? 2000. setengah kali 40 kali 10. 10 10 kuadrat, kuadrat. teman-teman. 10 kuadrat. Ya, berarti berapa? Yuk, cepat. Ya, berarti 40, 20, 20 harus 100. 2000. Tuh. Betul ya? Jawabannya adalah 2. Ya, Ya, pinter kan? wes lancar. Setengah, masanya adalah 40, kemudian kecepatannya itu 10 kuadrat. Oke. Bener, bener sih 40. kok ya Mbak Dita, lancar. 40 dibagi 2 berapa? 20 kan? Kali 100. 20. Oke. Tuh. Cocok. Mergo mau Mbak Heni masane yo enek, vete yo enek, karek nglebokne nang rumus. Dianggap Wih, Mbak enteng Dwi aja gitu barangnya kan ya, semangat Mbak? tok. Lah iya. Mencari V. Rasane karo pengen dadak goleki aduh ngono. Baik, di nomor 12. Sebuah sepeda masanya 40 ya, bergerak mengeluarkan energi kinetik 720. Tentukan kecepatan. Coba dihitung kalau V-nya tidak ada. Masukkan rumus yang sama. Coba jawabannya berapa? 6. 6. Langsung ketemu nih. 6. Mas Tri Utami langsung ketemu. 6. Piye Mbak kok iso 6 Coba 720 itu dibagi 40? bisa setengah M kali V kuadrat. 720 sama dengan setengah kali 40 kali V kuadrat. kan rumusnya itu kan cuma ini aja tuh teman-teman. Iya. Iya. Kalau EK-nya sudah diketahui ya ditulis saja 720 sama dengan Ditambah setengah masanya berapa? setengah kali 40 40 kali V kali V kuadratnya kuadrat. tetap. Nah, 40 Setengah kali 40 tinggi 20. 20. Berarti 720 dibagi 20 360. 36. V-nya Akar berarti dari 36 6 dibagi 20. Kan Kita tinggal jadi Oke, jawabannya kan 36 gitu ya. Nah, ini masih harus diakar karena ini kuadrat. Akarnya kuadrat akar berapa? 36 6. Betul sekali. lihat. Oke. Soalnya besok seperti itu semua, Bu. Ya, amin, amin. Keluar 2 atau 3 saja sudah bejo. Ya, Amin. maksud saya itu soalnya saya fokuskan ke EK, EP, kemudian gaya gitu ya. Kalau sudah fasih gitu, nanti kita ganti lagi topik yang lain. Itu maksud saya seperti itu. Terus waktu tryout zongne. Ampun dah. Ngalinya Mbak Dit, Mbak Dit. Nah, bude-bude. Oke, Aduh. masih di Musuhnya Mbak Dwi, Mbak Heni, wes Wes cocok. cocok iki. Oke, sekarang di masa nih, nomor 13. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8, memiliki energi kinetik 128 Joule. Tentukan masanya. Sekarang yang dikosongi adalah massa. Yuk itu. Ya. Setengah kali M kali V kuadrat. 2 kilogram. Iya, betul. Ada
Ada jawaban lain loh. Ini kok 4. DD gitu ya. Saya bikin kuncinya kok ngawur ini. 0 itu paling. Berapa? Jawabannya berapa? 2? 4. 4. 4? Ya. Ya, kita coba ya. 128 dibagi 64. Nya 128. 4 ya. Ya. Kemudian Setengah kali M. Kali M. kali masanya langsung kuadratkan. 8 kuadrat. Berapa? 8 kuadrat 64. Nah, oke, langsung kita masukkan gini biar paham ya. Ya. 64 dibagi 2. 64 32. Kalau mencari M berarti 128 128 dibagi 32. 128 dibagi 32 berapa? Yuk. 4. 4. Wis. Setengah. Deng deng. Oke, mudah-mudahan ingat terus. Satuannya apa kalau 4 ini? Amin. Kilogram. Betul. Kilogram. Kalau 6 ini satuannya apa kalau 6 ini? Kecepatan ya Bu, meter. Meter per sekon. Meter per sekon. Ya, bukan kilometer per jam tapi meter per sekon. meter per sekon. Betul. Sekarang kita ganti ke EP. EP itu adalah energi potensial. yang Energi tadi. potensial. Ya. Sebuah Itu. sudah ketemu jawabannya? Cepet banget. Sebuah pepaya masanya 0,5 kg tergantung pada tangkainya berada ketinggian 2 meter. Jadi ini masanya, ketinggian itu H. Dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi adalah 10, itu G. Ya. Percepatan gravitasi bisa ditulis dengan A, bisa ditulis dengan G. Tapi kalau G itu jelas gravitasi. Tentukan besar energi potensial. Jadi EP itu gampang. Rumusnya apa? MGH. M kali G kali H. Jadi jawabannya berapa? 10. 10. Ya kan tinggal dikalikan saja ya. Ya. Masanya 0,5 kali 2. Kali 10. 0,5 kali 2, 10. Kali 10? 10. Coba nomor 15, jawabannya berapa? 50. GH energi 2500 kali 2500 dibagi 50. massa kali 50. Ya. 10 Yakin? kali 5. 2500 dibagi 50. Ya gitu dong, harus ikut ngitung gitu loh. Saya suka itu. Berapa ayo? Betul 50? 50. Dimas tadi jawab 50 benar? Iya, Bu. Ya. EP MGH, EP-nya 2500. 2500 Nah, belum diketahui 5 kali 10 50. Berarti Iya. M sama dengan M sama dengan G kali H. iya betul. M G kali H gitu ya. Kalau EP-nya sudah diketahui 2500 ya kita letakkan di sini. Gitu ya. Oke, kemudian ya, ketinggian ini apanya? 5M. Ya. Apa? Ketinggian H. Ketinggian itu H, bukan M. ya Sek. M kali 10 kali 5. Itu artinya Kali tidak 10 hadir. kali 5. Iya, gravitasinya langsung saya masukkan 10 ya. Ya. Gravitasinya 10. Oke, 50. jadi 2500 dibagi 50. Dibagi 50 dapat 50. Betul, 2500 dibagi 50. Asli sah kalau tidak lihat rekod tulisan saya, Masya Allah. Oke, betul. Dengan gambar nih, coba nih dengan gambar. Jawabannya berapa? Ya, dengan gambar. Sebuah benda tidak diketahui masanya jatuh dari ketinggian. Saat tingginya di atas tanah 50 meter, kecepatannya adalah 20 meter. Yang ditanyakan adalah massa.
Iya, Sebuah Mas. benda tidak diketahui masanya. Lah ini loh sudah diketahui berapa kilo. Nah, itu 2 kilo itu kan Nah, makannya Semua ada. iya. Ini soalnya kalau gini ya, Iya. sebuah benda tidak diketahui masanya. Jatuh dari ketinggian tertentu saat tingginya adalah 50 meter, maka kecepatannya 20. Ini mungkin yang ditanyakan EP gitu loh teman-teman. EP-nya berapa? Setengah MP kuadrat. MGH. Oh iya. EP bukan EK. MGH. Iya, berarti berapa? M-nya 2 kali Masanya 2. Masanya 2. Ya, kecepatan ketinggian gravitasi. Gravitasinya pasti Gravitasinya 20. loh. Ini kan 10. kecepatan. Kalau 50. gravitasi itu kecepatan pasti 50. 10 gravitasi 10. 10 teman-teman. 10. Kemudian ketinggiannya 50. 50. Jawabannya berapa? 1000. Berarti 2 kali 1000. 2 kali 10, 20 kali 50. Betul? 1000? 1000. 1000. Ya. Jadi 1000. beda kecepatan, beda gravitasi. Kalau kecepatan ini yang dimaksud adalah kecepatan benda ketika jatuh. Tapi kalau gravitasi itu percepatan. Percepatan. Jadi kalau tidak diketahui dalam soal, maka percepatan itu 10. Ya. Oke. Iya. Lanjut. Tentukan perbandingan energi kinetik dan energi potensial benda saat itu. Teman-teman, ini itu masih ada ininya, Kaitannya. ada kaitannya gitu ya. Oke. Sekarang yang nomor 17 itu tentukan perbandingan EK dan EP. Hitung. Berarti Berapa? EK-nya setengah Deka MP kuadrat. sama dengan Kan setengah. EK tadi rumusnya seperti itu. EP rumusnya juga sudah tahu. Kalau sudah langsung diketahui berapa dibagi berapa. Setengah Berapa? Banding 1 dah. 2000. MV 400. 1000 banding 400. EP ini Nggak ada. Perbandingannya berapa, Dim? 400. 2 kali Angkat ya, 10 kali H ini ketinggiannya 50. 10 kali 50 10.000. 400 dibanding 10. Ketemu? Baru ini sudah ketemu? 400 dibanding 1000. 2 dibanding 5. 2 banding 5. 2 banding 5, Bu. Ya, Sudah yakin? yakin. Ya, Yakin? EK-nya 400. Ya. Coba ya, kita hitung sama-sama ya. Kan rumusnya EK itu setengah M kali V kuadrat. Oke, kali V kuadrat. Nah, sedangkan rumusnya EP M M kali G G H. kali H. Ini ada yang sama tidak? M. Ada Kalau ada yang sama, kita M-nya. coret. Coret. Kalau dicoret tidak usah dihitung lagi, tinggal setengah kali kecepatan kuadrat. Kecepatannya berapa? 20. Di kuadrat kan? 100. 400. 400. Ya kan? G kali H, 200. G-nya 10, H-nya 50. 50. Berarti berapa? 500. 500, betul. Nah, 400 dibagi 2, 200. oke, berarti 200. terus dibanding 500, 2 Banding 5. 2 banding 5. jos 2 banding 5. Betul. Hore, benar. Hore. Oke, sekarang nomor 18, silakan dihitung. Sebuah kelapa masanya 2. Masa buah Gak sih kelapa ngantuk. berada pada tangkai setinggi 5 meter di atas tanah, sedangkan buah nangka masanya 3 pada 4 meter. Hitungan Maka perbandingan. perbandingan energi potensial, yaitu tadi EK kalau EP.
Tadi Eka sama EP, sekarang EP dan EP. Kamu loh, dua. Ya, berapa? Jawabannya. Yuk. Bentar, bentar. Yuk. Cepet-cepetan Malian. Bentar. Iya, biar nggak ngantuk gitu ya. Tadi kan ngantuk, dengerin saya aja cuma ngantuk. Sekarang hitung sendiri. Dicoba. 5/6. Oke, 5/6. Ada lagi? 5/6. Mas, kamu kan muda, harus ngalah sama bude-bude. Oke. Kalau bude-bude belum menjawab, kamu jangan jawab dulu ya, Dim. Siap. Bude ini, Bude Dwi. Udah bisa. Ngalah sama emak-emak, Pak Dim. Nah, sama Mak sedikit ya, Dim. 20 ya? Oke, berapa nih? 5/6. 5/6. Sudah pasti ya? Ya. Oke. Survei Yang lain membuktikan. kok pada tidak kedengaran, ini tidur apa ya? Mbak Yeti ada tidak ya? Mbak Yeti, Mbak Atiu, Cemlengeren nih. Mbak Davita. Daripada Saya PPKN nggak bisa juga ini. IPA, Bu, sama sekali. Saya menyimak, Bu, aman. Oke. Menyimak aman. Oh, pas dipanggil aja bangun. Tadi sempat sir gitu. Ini juga ini pun sambil ngotak-ngatik. Terus Nah, kan begini rumusnya ya. FGH, Ya. MGH. Ya. Nah, yang sama apanya? MG. Oke. Yang sama. Yang sama pasti sama. Coret. Ini 10. Ya, kita coret, tidak perlu dihitung. Nah, Reputasi. masanya yang pertama. 2. Nah, 2. 2 kali. tingginya 5 ya. Hanya 2 5. kali 5. Yang satunya masanya Tiga. berapa? 5. Ya, kali berapa? 6. Nah, kalau begini teman-teman, tinggal dicoret saja loh. 2 Iya. dibagi 2. 1. Tuh, 4 dibagi 2. 5/6. Ya sudah. Masih memang betul loh. 5/6. 5. 1 kali 5. 3 kali 2. 6. 6. Nah, jawabannya 5 dibanding 6. 100 untuk Mas Dimas. 100. Oke, betul. Loh, soal terakhir pas sudah tidak ngantuk. Pas Habis. habis. Kadung semangat Mbak Dit, Mbak Dit. Kadung semangat gitu ya. Mikir nek Akhirnya. semangat saiki gek mikir bos jalukane. Oh, Lembur SPC sekarang dulu. ada soal dari saya nih. Dicoba dihitung. Sebuah benda, Mbak, masanya 16 kg dengan ketinggian 5 meter dan jatuh dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tentukan energi mekanik. Yuk, Ayo, hitung. Energi Lah mekanik. sopo nih mekanik memang. lali rumusnya. 320. Senyum. 320. Sudah ketemu? Sudah. Rumusnya apa Mbak Ruri? Kan Berapa? EP-nya. EK-nya kan 0. Kan mekanik nih, bukan Mekanik. sama dengan kinetik. Kan mekanik EP plus EK, Bu. Iya, EP plus EK, rumusnya energi mekanik, EM Iya, sama EP. dengan P plus EK ditambah EP. Ya, wes itu. Berapa? Berapa nih? MGH 16 kali 10 5 tambah setengah minus V kuadrat. Anteng. Berapa? Anteng, Bu. Iya, alhamdulillah. Pada ngitung, aku suka kok kalau gini tuh.
Ngitung, Mbak Dit, ngitung. Alhamdulillah lo ngitung. Awas kalau nggak ngitung. Berapa yuk? Ngitung, hilang ngitung. Ya, lek ngitung lek ditinggal babu. Awas ya kalau ditinggal tidur. Ayo, berapa Walaupun jawabannya nih? off cam tapi tetap Ayo, berapa? halo. 928. 928. Betul apa salah? Kita tulis di sini ya, coba. Ya. Ya, tadi ada yang jawab, misalkan nih ada A 928. Ada jawaban lain? Ayo Mas Dimas, biasa pinter di sini. Dia ngalah kok. Halo, wih bobong wih. Ben ro jawabane sik. Oke. Oke, sami jawabannya 198. Ini tadi 928. Kamu berapa, Dim? 8 tambah 90. Iya, piro? 198. Eh? 198. 100? 98. Oke. Beda loh. Tadi 928 kayaknya. Iya. Ya, oke. Ada lagi jawabannya. Suka kok aku kalau beda-beda gini. Kalau enggak saya yang kejeglong, kalian yang kejeglong. Berapa? Badui. 928. 928. 928. Ya tidak usah ditulis karena sudah ada. 928. Baru nih berapa? 928. Oke, Dim, kamu kok 928 sendiri? Enggak apa-apa toh Mbak Ulan ben dhewe kok Mas Oh Dimas. iya. Oke. Kan pendapatnya 928. sendiri-sendiri. Iya benar-benar. Ayo dihitung bersama. Ayo. Berarti ya nggak gelem garap ya. Ya. Yuk. Ini kok 728 ya saya pun. 728. Oke, ada yang 728. Enggak apa-apa. Ya, coba. Ya, enggak apa-apa. Saya senang loh kalau ada yang beda itu. Coba, ada lagi jawaban. Satu lagi jawaban, kalau beda kita bahas. Berapa nih? Berapa jawabannya? Saya siap menampung. Akan setengah MV kuadrat, Bu. Setengah kali masanya 16, setengahnya tambah 8. B-nya 4 kuadrat. Iya. Ya. Iya. 28 EK-nya. EP-nya 600. Coba Mas, jajal Mas Dimas. Tidak ada jawaban lain, kalau tidak ada kita bahas. EP-nya 800. Aku kok 218, Bu. Oke, ada jawaban lain dari Mbak Dwi. Coba Saya jawab lagi 218, Bu. kok 218? 656 218. Oke. Tadi Ya. kamu bilang satu lagi, Mbak Dwi berapa tadi? 656. 656. Banyak variasi jawaban ya. Ya. Sudah, Col? Cul, Kalau Bu. Col, kita bahas, Col. Enggak semua tuh, Deng. Tanda ini loh. Saya tunggu gitu ya. Berapa yang betul? Yuk. Sudah? Sudah ini saja jawaban yang ini saja? Ya, Langsung Bu. saya bahas. Tambah ke itu 944 lah ya, Bu. 944. Oke, ada Penasaran jawaban F gitu ya opsinya. Sampai F gitu. Aku suka 944. 928. Kok Awas sampai ngawur. ah Oke, kita bahas ya. Waktunya sudah habis. Jadi energi mekanik kan rumusnya EK ditambah EP ya. Kan rumusnya setengah kali M Setengah MV kuadrat gitu ya. Oke, ditambah M kali G. MGH. Oke. Nah, kemudian kita bahas setengah kali
M, jadi 1/2 P. masanya 1 kali 16 kali 4 kuadrat. Oh, kuadrat. Kalau saya tulis langsung 16 boleh? Boleh. Boleh. 4 kuadrat itu 16. Ditambah M-nya 16, 16 I-nya kali 10 kali hanya 5. 5. Oke. Kan yang dikerjakan yang perkalian dulu, 16 dicoret dengan setengah. 8. 8. 8. Nah, dikali 16. 128. 128. Oke, sudah hampir titik temu. Berarti yang 128, oh tidak ada yang milih itu. Jadi jawabannya 128. Ditambah Ditambah 16 ditambah itu 160. 60 kali 5. 800. 800. Jadi jawabannya berapa? 28. Siapa ini tadi yang betul? Jadi jawabannya Mbak Ruli cantik nih tadi. Yang ikut tadi Bu, ngikut saya jawabannya Bu. Siapa tadi? 900 ya. Ikut Dimas aku Bu. ada yang salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Yang salah tadi Dimas. Tadi jawabnya salah. Salahnya di mana, Dim? Enggak di jumlah nih. Kok saya masanya nggak tulis 12. 10 carry, Mak. Hah? 10 carry yang gak tak hitung lali. Walah, 10-nya Saya masukkannya ketinggalan. 16 keliru 12. 10 itu tambah 80 toh. Oh gitu. Iya, oke. Satunya yang Boleh. 10 tidak ditulis gitu ya. Yang tadi masanya di 12. 12 dari Iya. mana loh? Orang ini 16, Mbak. Ngantuk ini. Ngantuk tenan ini ya. Nah, Mbak Dwi, salahnya di mana? Kok dapat 944 nih? Heeh, jumlahkan yang itu, Bu. 8 kali 16 malah aku ngitung kok jadi 144 toh. Kuat. Ini 8 kali 16 ini. Iya. Heeh, lekku mengalihkan kok jadi 144 memang piye ceritanya kok iso aneh. Walah, kuwi ketambahan duit bos paling. Mikir cakra-pala. 16 kali 8 gitu ya. Kan 6 kali 8 48. Mungkin dikiranya itu mungkin 64. iya mungkin. 8 kali 8, 64. Iya, dikira 64 kan? 1 kali 8 8 tambah 2. Ngapo kalau lupa rumusnya nanya. Iya, Kak. Ya, kalau EP-nya benar 800. Iya, EP-nya benar. Yang salah ininya waktu ngitungnya 16 Ya. kali 8 gitu ya, Mbak. 8 kali 8G. Walah, Mbak Dit. Kakean Telepon aku. mikir sal cakrapala ya. Kakek Oke. orderan Mbak Dim. Ada pertanyaan teman-teman seputar materi malam ini? Kira-kira? Ini Bunda, saya mau bertanya yang untuk sifatnya cermin Bunda. Ini kalau cermin cembung itu kan biasanya kan ada di soal itu ada maya Nyata, terbalik diperkecil. gitu. Nah, Oh, itulah iya. Bunda. Ada cekung itu nyata terbalik diperkecil. Kalau yang cermin datar apa ya Bunda? Kemarin saya Nyata, tegak sama besar. Kita tulis saja ya di sini Iya. ya. Iya. Biar Itu nanti biasanya kalau banyak mempelajari. keluar itu Bunda ya. Iya, kalau untuk cermin datar itu Iya. ini bukan maya loh, nyata harusnya. Karena bisa ditangkap oleh ini. Jadi nyata, Ya, nyata, tegak, sama besar. sama besar. Kalau Ya, yang cermin cekung Bunda tadi yang betul ya? itu, ya bagaimana? Maya Maya, tegak, terbalik. diperkecil. Oh, Maya, terbalik. terbalik. Ya, terbalik, Terbalik diperkecil. kecil. Berarti bukan nyata ya Bunda ya kalau yang cekung? Bukan, Maya. bukan nyata, Bukan. maya. Iya. Ya, yang nyata itu cuma cermin datar. Kemudian kalau cembung, maya,
tegak, di Diperkecil. diperbesar. Oh, diperbesar. Kan kalau kita lihat lensa cermin cembung yang ada di spion tuh kelihatannya motornya itu dekat padahal itu masih jauh. Ya kan? Iya. Iya. Ya, itu gunanya untuk cermin cembung. Jadi cerminnya itu beda cermin, beda lensa. Kalau cermin bisa untuk ngaca, kalau lensa itu kayak kaca biasa itu. Tembus Oke. cahaya. Iya. Ya. Iya. Terima kasih, Bunda. Sama. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Mau tanya tuh bingung gitu loh, apa yang ditanyakan. Saya tahu. Iya. itu. Kemarin enggak itu loh, Bu. Saya bingung. menghafal. Iya, habis kita hafalan sistol diastol tiba-tiba melenceng ke energi kinetik. Itu kan bahaya banget itu ya. Itu Bu sama Maya-Maya itu tadi loh. Itu tadi harus dihafal ini kayaknya. Ya, kan Luna Maya, Ariel itu kan harus dihafal. Caranya menghafal gimana itu Bun? Supaya melekat. Melekat di Ditulis, tempel di kulkas. Kemarin kan Oke. sudah saya bilang. Iya, enzim kemarin. Ya, kalau mau ngambil sayur tuh atau air minum, kan lihat tuh kulkasnya dibuka. Oke, Iya. dibaca. Saya stop dulu ya. Iya. Oke.